Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada bulan ini kita akan membahas seri khotbah yang baru, yaitu The Second Series of God's Wisdom. Kita akan melanjutkan seri khotbah tentang hikmat Allah. Kita percaya bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita dan juga memberikan hikmat untuk kita menjalani hidup ini. Dalam seri khotbah ini kita ingin sama-sama mengenal hikmat Allah itu, dan hari ini kita akan membahas topik mengkalibrasi kemarahan dengan Injil. Saya percaya kita semua tanpa terkecuali pasti pernah marah. Bahkan kita pernah meluapkan kemarahan kita dengan memarahi orang yang membuat kita marah. Bahkan saya percaya kita pun pernah marah sampai meledak-ledak, seperti tidak bisa mengontrol kemarahan kita. Kita begitu meledak-ledak di dalam kemarahan kita. Baru-baru ini di perkuliahan S2 yang saya mengikuti mata kuliah teologi biblika dan dosen yang mengajar memiliki pendekatan teologi konstruktif. Jadi dosen tersebut menggabungkan antara teologi biblika dengan teologi kontekstual agar relevan dengan zaman sekarang. Memang pendekatan ini sebenarnya adalah pendekatan yang cukup berbahaya karena akan membuat kita berfokus kepada konteks kita dan bukan kepada konteks Alkitab. Nah, salah satu peserta yang merupakan pengajar dari STT yang lain pada pertemuan yang terakhir itu tiba-tiba memarahi dosen tersebut dengan mengatakan dengan suara keras, "Ibu, ketika kita menafsir kita harus memperhatikan konteks. Apa yang Ibu sampaikan hanya memperhatikan konteks secara universal, tapi bukan konteks Alkitab. Kita kan sudah belajar hermeneutik sejak S1. Alkitab harus ditafsirkan sesuai dengan konteksnya, bukan semaunya kita. Mohon maaf ya Ibu." Apa yang dilakukan oleh teman saya ini adalah respon kemarahan yang cukup meledak karena ketidakcocokan dengan dosennya. Nah, bagaimana kita melihat kemarahan? Bagaimana kita melihat tentang kemarahan ini? Nah, di awal dari khotbah ini saya mengajak kita untuk sama-sama kita akan membaca di dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Kemarahan memang merupakan sesuatu yang umum, dan ini merupakan emosi yang umum bagi manusia. Emosi ini sejajar dengan emosi bahagia, senang, sedih, takut, dan berbagai macam luapan emosi lainnya. Jadi seharusnya kemarahan ini merupakan sesuatu yang wajar dan dialami oleh semua orang. Tapi yang menjadi masalah adalah kemarahan memiliki kekuatan untuk menghancurkan banyak hal. Dia seperti bahan peledak yang dapat menghancurkan sekitarnya. Orang-orang sekitar kita bisa merasakan ketidaknyamanan pada waktu kita marah. Pada waktu kita marah, kemarahan itu mendistorsi berbagai pandangan dalam kehidupan kita. Misalnya pandangan yang sehat tentang situasi, pandangan tentang diri sendiri, pandangan tentang dunia, dan pandangan tentang orang lain. Sehingga tidak jarang ketika kita marah, kita membuat pilihan yang sangat merusak. Tidak jarang ketika kita marah, kita membuat pilihan-pilihan yang sangat merusak. Menurut seorang pendeta bernama Dave Hatogowan, semua jenis penelitian menunjukkan bahwa kemarahan memiliki dampak yang paling buruk dari berbagai jenis emosi lainnya. Kemarahan memiliki dampak yang begitu buruk pada kesehatan, bahkan memiliki dampak yang lebih buruk daripada cemas atau stres. Nah, mungkin kita sama-sama tahu bahwa pada waktu kita mengalami cemas, pada waktu kita mengalami stres, umumnya kita mengalami penyakit penyakit lambung, asam lambung kita naik pada waktu kita mengalami stres. Nah, tetapi penelitian menunjukkan bahwa kemarahan jauh lebih buruk daripada cemas atau stres. Karena kalau kita mengecek ada orang yang tiba-tiba mengalami serangan jantung, tiba-tiba stroke, dan tiba-tiba mengalami berbagai macam sakit lainnya pada waktu dia marah. Kemarahan tidak hanya menghancurkan tubuh, tetapi kemarahan juga dapat menghancurkan komunitas. Pada waktu kita marah, seringkali kita akan melakukan pilihan-pilihan yang bodoh. Semakin kita marah, maka semakin akan muncul masalah sosial dan psikologis dalam kehidupan kita, di mana orang-orang sekitar kita akan merasa tidak nyaman, dan tindakan kita pun tidak akan terlalu baik, kita tidak bisa terlalu maksimal karena kepahitan yang kita alami, dan juga masalah psikologis yang mengganggu pikiran kita karena kita pahit dan marah dengan seseorang. Banyak orang percaya itu bergumul dengan isu ini. Mereka yang menyadari bahwa mereka bergumul dengan isu ini perlu mengenali akar, perlu lebih jauh mengenali akar dari kemarahan ini, akar dari permasalahan ini.
Apakah kemarahan ini disebabkan oleh penyembahan berhala atau isu di dalam hati yang mungkin tidak disadari? Jadi mungkin ada penyembahan berhala atau isu di dalam hati yang mungkin mengganggu sehingga menyebabkan semuanya itu. Ataukah apakah ada luka dari masa lalu yang belum diselesaikan? Jadi ada banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami kemarahan. Nah, apapun penyebab dari kemarahan itu, kita perlu menyadari bahwa kemarahan itu berdampak buruk bagi diri kita maupun orang lain. Bukan cuma diri kita yang akan kena imbasnya, tapi juga orang lain. Nah, seorang Bapak gereja terkenal, Bapak gereja barat bernama Aurelius Augustinus dari Hippo, dia berkata bahwa our problem is disorder loves produce disorder anger. Masalah kita adalah cinta yang tidak teratur. Cinta yang tidak teratur menghasilkan kemarahan yang tidak teratur. Pada waktu rasa kita mengasihi, pada waktu cinta kita mengalami masalah, maka sebenarnya saat itu juga itu akan menimbulkan kemarahan. Karena dampak yang mengerikan dari kemarahan, kita perlu menganalisa kondisi hati kita dengan seksama. Kita perlu mencari tahu penyebab dari kemarahan kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita bisa bertanya kepada diri kita tentang penyebab kita marah. Apa yang menyebabkan kita marah? Misalnya, mengapa kita sangat marah ketika dihina atau dipandang sebelah mata daripada marah ketika melihat ketidakadilan sosial. Jadi kita bisa mengidentifikasi mengapa kita sangat marah ketika dihina atau dipandang sebelah mata daripada marah ketika melihat ketidakadilan sosial. Dan yang kedua adalah kita mengenali porsi dari kemarahan kita. Mengapa kita marah kepada hal-hal yang kecil yang sebenarnya sepele? Kita perlu mengidentifikasi kenapa hal-hal yang kecil kita menjadi begitu marah yang sebenarnya mungkin tidak perlu dipermasalahkan, tetapi kita mempermasalahkannya. Nah, sebenarnya itu dapat mengidentifikasi tentang penyebab dari kemarahan kita. Dan yang berikutnya adalah mengakui kemarahan kita. Nah, dengan kita mengakui kemarahan kita, kita mengakui kerentanan kita, dan hal itu memungkinkan terjadinya rekonsiliasi. Dengan tidak mengakuinya, maka kita akan terus dikendalikan oleh amarah itu. Jadi penting untuk kita mengakui bahwa kita sedang marah. Penting untuk kita mengakui bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Nah, menganalisa kemarahan kita. Itu adalah yang keempat. Kita mencoba untuk menanyakan kepada diri kita, apa yang mengusik hati kita? Apa yang menyebabkan kita merasa terganggu sehingga kita marah? Mungkin harga diri kita sedang diinjak-injak, ataukah mungkin kenyamanan kita sedang diambil, ataukah mungkin penerimaan kita telah diabaikan oleh orang lain, atau apa gitu. Nah, mungkin kalau saya bisa memakai ilustrasi yang sederhana, mungkin ada dua orang, si A dan si B. Entah kenapa tiba-tiba si A berkata kepada si B bahwa si B kurang ganteng. Dan entah kenapa si B langsung marah. Padahal kita melihat itu adalah sebuah hal yang sepele, yang rasanya sangat sederhana dan orang tahu itu bercanda. Tapi kenapa dia marah? Nah, mungkin dia marah karena dia bergumul dengan penerimaan. Mungkin dia marah karena dia bergumul dengan penerimaan, di mana dia merasa berat kalau orang itu menolak dia dengan kegantengan. Itu mungkin dia bergumul dengan kenyamanan. Pada waktu orang berkata dia kurang ganteng, maka kenyamanannya diambil daripada dia. Jadi kita perlu mengidentifikasi kemarahan kita. Dalam Efesus pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32 itu eh, berbunyi demikian. Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32 berbunyi demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat ini memberitahu kita bahwa kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Seringkali kita menganggap bahwa diri kita lebih benar daripada orang lain. Kita menganggap diri kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Kita menganggap kita lebih taat melakukan kewajiban agama daripada orang lain. Sehingga semua alasan ini secara tidak sadar membuat kita selalu gagal dan sulit untuk mengampuni orang lain. Karena kita merasa diri kita lebih baik, karena kita merasa kita lebih taat, lebih suci, lebih hebat, sehingga kita sulit untuk mengampuni orang lain. Kalau orang itu tidak minta maaf sama kita, maka kita tidak akan mengampuni dia. Seolah-olah kita menetapkan sebuah standar karena kehebatan kita, karena kita merasa tidak
bersalah. Tetapi ayat yang baru saja kita baca itu memberitahu kepada kita bahwa kita semua adalah orang yang berdosa. Dan sebuah fakta yang unik yang perlu kita ketahui bersama adalah seringkali kita lebih sulit meredam amarah kepada orang-orang terdekat kita. Kita lebih sulit mengampuni saudara seiman kita. Melalui teks Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32 memberitahu kepada kita bahwa ketika kita mengampuni, kita tahu bahwa Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Ketika kita mengampuni orang lain, kita tahu bahwa Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Alasan kita mengampuni tidak terletak kepada masalah kita, tapi alasan kita mengampuni terletak kepada Kristus, di mana kita tahu bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia, mati di salib, menebus dan menyelamatkan kita. Sehingga itu menjadi alasan untuk kita mengampuni orang lain. Dosa kita sangat besar, tetapi Allah tetap memutuskan untuk mengampuni kita. Banyak orang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengampuni, sehingga pengampunan tersebut menjadi semu dan tidak jarang gagal di dalam mengampuni. Pengampunan yang sejati harus didasarkan kepada Injil Yesus Kristus. Kabar baik tentang Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, mati di salib, menebus dan menyelamatkan kita. Kita diampuni karena Kristus yang rela mati untuk kita. Dan berita tentang kabar baik memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Karena Injil dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kabar baik Injil itulah yang memampukan kita untuk kita bisa mengampuni orang lain. Itu sebabnya kita harus mengkalibrasi hati kita. Nah, mungkin saudara bertanya, apa itu kalibrasi? Nah, menurut kamus dunia bernama Merriam-Webster, kalibrasi berarti melakukan standarisasi, menstandarisasi. Nah, menstandarisasi itu maksudnya adalah kita menetapkan sesuatu sesuai dengan alat ukurnya, dengan menentukan penyimpangan dari standar sehingga dapat memastikan faktor koreksi yang tepat. Nah, mungkin kita bingung ketika kita mendengarkan penjelasan ini. Mungkin kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang kita hidupi saat ini tidak lepas dari yang namanya kalibrasi. Misalnya saja, saat kita ingin mencari tahu jam berapa saat ini, kita melihat pada jam. Entah itu jam tangan, jam dinding, jam HP, jam laptop. Nah, pertanyaannya dari mana kita tahu bahwa jam itu tepat atau tidak? Nah, kita mengetahuinya karena kita telah melakukan kalibrasi. Kita melakukan penyesuaian dengan waktu standar yang sudah ditentukan sebelumnya. Jam kita sesuaikan dengan waktu yang berlaku secara universal. Nah, begitu pula dengan hati kita. Kita harus menyesuaikannya dengan berita Injil. Bukan berita Injil yang menyesuaikan dengan kita, tapi kita yang harus menyesuaikan dengan berita Injil itu. Apakah hati kita sudah sesuai dengan standar Injil ataukah malah bertentangan dengan standar Injil itu? Saya ingin menceritakan sebuah ilustrasi dari pengalaman saya. Ketika saya menggembalakan asrama di SDT Satya Bakti, pasti saya berhadapan dengan berbagai macam hal-hal yang sulit. Dan hal-hal yang sulit itu seringkali membuat saya marah. Saya seringkali mencoba untuk menegakkan aturan, tetapi seringkali ada yang melanggar dan salah mengerti. Tetapi akhirnya hal-hal ini menyebabkan ketidaknyamanan di dalam hati saya, sehingga kadang-kadang pada waktu saya marah, tanpa saya sadari, saya menjadi orang yang sangat kasar. Pada waktu saya marah, saya menjadi orang yang sangat kasar. Bisa pukul dinding, pukul pintu kamar mandi, dan itu bisa dilakukan berkali-kali. Sampai eh, anak GC atau anak komsel saya di Sati mengatakan bahwa Abang kalau marah sangat menakutkan, seolah mau menunjukkan kepada eh, seolah mau menunjukkan kepada saya bahwa kemarahan saya itu begitu menakutkan. Dan saya sadar pada waktu saya merenungkan ini, betul memang saya melakukan aturan, menegakkan aturan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hati dan saya melakukan tindakan yang benar, tetapi hati saya sebenarnya memiliki berhala tertentu. Tindakannya mungkin benar, tetapi hatinya salah. Hatinya salah. Hati saya itu memiliki berhala tertentu. Ada berhala kenyamanan di dalam hati saya. Saya ingin semuanya berjalan dengan baik. Tetapi karena ada hal-hal yang mengganggu kenyamanan saya menjadi marah. Ada hal-hal yang mengganggu kenyamanan saya sehingga saya menjadi marah. Hal-hal yang kelihatannya sepele, tetapi malah membuat saya sangat marah karena ada berhala kenyamanan di dalam hati saya. Nah,
Seiring berjalannya waktu, saya mencoba memproses berhala ini dan mengkalibrasi berhala ini dengan Injil. Melihat kepada karya salib Kristus, bahwa Kristus rela mengalami ketidaknyamanan, dihina, disiksa, didera, mati, demi supaya saya menerima kenyamanan sejati, yaitu bersama dengan Dia, yaitu menjadi anaknya Dia. Dan hal ini memberitahu kepada saya bahwa kenyamanan saya tidak didasarkan pada situasi yang terjadi, tetapi kepada penerimaan dan kenyamanan yang Kristus anugerahkan kepada saya, yaitu dirinya yang tinggal di dalam saya. Kenyamanan itu akhirnya tidak bergantung kepada apa yang terjadi di luar, tetapi apa yang Kristus telah kerjakan, di mana saya mengingat akan Injil, di mana Yesus rela datang ke dalam dunia, menderita, didera, disakiti, mati di salib. Dia rela mengalami ketidaknyamanan supaya saya menerima kenyamanan yang sejati. Saya juga ingin menyampaikan sebuah ilustrasi dari Pastor Michael Christian yang dia berkhotbah di ibadah Minggu kemarin di Gibeon Church. Nah, dia sempat menceritakan bahwa pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2022, dia sempat berada pada masa-masa yang begitu berat di dalam hidupnya, di mana pelayanan pun menjadi begitu sibuk, dan dia pun pada waktu pelayanan begitu sibuk, dia seperti tidak bisa maksimal dalam mengerjakan itu, ditambah ada masalah di dalam keluarga, masalah juga di dalam pekerjaan bisnis yang eh, dikerjakan oleh istrinya yang juga merupakan bisnisnya sedang mengalami masalah, dan juga ada banyak tanggung jawab yang lain di dalam berbagai macam organisasi dan lain sebagainya, dan dia pun merasa hampa, merasa kosong, dan juga pada waktu dia membaca Alkitab, dia membacanya hanya sekedar sebagai persiapan khotbah. Dia tidak betul-betul mengenal Tuhan di dalam pembacaan firman-Nya, tetapi hanya sekedar untuk persiapan khotbah. Dan dia pun pada masa-masa itu dia mengalami asam lambung yang naik, dia mengalami stres, mengalami frustasi yang begitu mengganggu kehidupannya. Kita bisa membayangkan seorang pastor yang menggembalakan 1.000 orang, yang punya pengaruh yang sangat besar di dalam dunia media sosial, ternyata pernah mengalami masa-masa yang sulit di dalam kehidupannya, masa-masa yang membuat dia seperti tidak bisa melakukan apa-apa. Sampai suatu saat ketika dia ke Jakarta, dia bertemu dengan seorang pastor di sana dan mereka berbincang-bincang dalam waktu yang lama. Dan suatu saat pastor itu seperti mencoba menanyakan tentang keadaan dari Mike ini. Dan Mike ini menceritakan tentang keadaannya. Dia menceritakan semua tentang masalahnya, tentang pergumulannya. Dan pastor ini hanya mengatakan kepadanya bahwa kalaupun semua masalahmu tidak beres, kalaupun segala pelayananmu tidak berhasil, kalaupun apa yang kamu kerjakan akhirnya tidak berjalan dengan baik, Yesus tetap menerima dan mengasihimu. Yesus tetap menerima dan mengasihimu. Tidak peduli kegagalanmu, kehancuranmu, prestasimu tidak terlihat. Yesus tetap mengasihimu dan menerimamu apapun kondisimu, Mike. Dan pada waktu dia mendengar itu, dia pun menangis dan sadar bahwa selama ini dia membiarkan dirinya bergumul dengan berhala penerimaan. Dia mencoba mengerjakan semuanya dengan baik supaya orang mengakui dia, supaya orang memuji dia, supaya orang menerima dia. Dan di situ terlihat bagaimana Pastor Mike ini adalah orang yang tidak sempurna dan berdosa. Tetapi ketika dia menyadari tentang penerimaan Kristus, dia pun sadar dan berbalik kepada Tuhan. Kalau dunia mengajarkan kepada kita self-control, tetapi Injil mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak mampu mengontrol diri kita. Kita membutuhkan Injil Yesus Kristus, kekuatan dari Allah untuk menghadapi keberdosaan kita. Saya mengajak kita untuk melihat satu video, dan video ini akan mengingatkan kepada kita akan apa yang Kristus tanggung bagi kita. Father, forgive them.
My God, why have you forsaken me? Finished! Father, into your hands I commit my spirit. Melalui video ini, kita bisa melihat bahwa Yesus itu penanggung dosa, kutuk, kepahitan, kemarahan, kedengkian, dendam, dan segala emosi negatif yang dimiliki oleh keberdosaan manusia. Apa refleksi dari bagian firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada hari ini? Apakah kita telah menyadari penyebab dari segala kemarahan kita? Apakah kita sadar akan kemarahan-kemarahan yang muncul dari kehidupan kita? Apakah kita sadar bahwa kemarahan-kemarahan yang muncul dalam kehidupan kita itu mengganggu orang lain dan kita ingin mencari penyebabnya? Bahkan itu merugikan diri kita dan membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah, apakah kita telah mengkalibrasi kemarahan tersebut dengan Injil Yesus Kristus? Apakah kita telah melakukan standarisasi di mana kemarahan kita disesuaikan dengan Injil Yesus Kristus? Apakah hati kita telah dikalibrasi sehingga sesuai dengan Injil Yesus Kristus? Dan yang ketiga adalah, apakah kita telah bersyukur atas Injil Yesus Kristus yang menjadi berita yang mengkalibrasi hati kita? Kiranya Injil Yesus Kristus yang senantiasa hidup di dalam hati kita dan mengkalibrasi hati kita. Soli Deo Gloria. Amin.